Pak Nyarwi, sederet nama artis ini sudah masuk bursa calon untuk Pilkada serentak 2024. Dari pandangan Pak Nyarwi, sebetulnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya ruang untuk selebriti atau artis ini masuk ke dunia politik? Ya, saya pernah menulis ya soal ini ya, celebrification of politics. Bahkan di situ saya sebut sebagai theory of celebrification of politics di jurnal Asia tahun 2020. Di situ saya jelaskan kondisi struktural gitu ya, yang menjadikan selebrifikasi politik gitu atau terjunnya selebriti ke dunia politik itu muncul atau berkembang gitu ya. Yang pertama gitu ya, itu terkait dengan sistem politik ya, sistem pemerintahan juga di sana gitu ya. Terus termasuk sistem media. Kita kan sudah menganut sistem demokrasi contohnya, maka memungkinkan ya orang-orang dari kalangan yang terkenal itu untuk muncul. Bahkan dengan sistem pemilu yang terbuka, yang di mana para kandidat gitu mendapatkan dukungan terpilih berdasarkan jumlah suara. Nah, itu juga salah satu contoh karena kalau kita lihat kan popularitas itu menjadi ujung tombak ya bagi seseorang untuk dikenal, disukai sampai dipilih. Nah, di luar itu gitu ya, itu juga ada aspek mediatisasi namanya. Jadi sejauh mana misalnya media itu punya pengaruh gitu. Nah, kalau dilihat kan selebriti ini kan unik ya, Uwais ya. Selebriti itu di dalam definisinya itu ada Daniel Boorstin itu udah lama ya, tahun 60-an menyebutkan siapa sih selebriti? Dia sebut orang yang terkenal karena keterkenalannya. Hmm. Keterkenalan itu bisa karena apapun gitu ya. Di zaman dulu itu media massa ya, Mhm. media TV dan lain-lain. Kalau sekarang media sosial ya Mhm. seperti itu. Nah, kalau dia sudah terkenal, maka dia punya daya tarik. Nah, ini ada muncul faktor berikutnya selain terkait media, yaitu partai politik ya. Sejauh mana partai politik itu juga memberikan ruang, mengadaptasi, memberikan peran ya bagi selebriti. Kita masih ingat di masa Orde Baru gitu ya, selebriti itu hanya sebagai endorser saja. Jadi kalau tampil di panggung kampanye itu kayak penggembira gitu ya, memancing massa seperti itu. Nah, pasca reformasi kita lihat pelan-pelan selebriti itu sudah masuk ya, makin banyak lah ya ke dunia politik menjadi calon. Saya masih ingat di masa Orde Baru tuh yang nyalon tuh cuma ada Rhoma Irama gitu ya, belakangan kemudian Benyamin Sueb gitu ya. Belakangan kita lihat kan itu pileg-pileg saja. Nah, tidak ada pilkada di masa itu. Mhm. Nah, setelah pasca reformasi 2005 itu pilkada marak gitu, kita lihat banyak selebriti di sana yang muncul ya, yang kemudian dicalonkan partai-partai politik. Partai pertama yang paling apa istilahnya terbuka pada selebriti, paling banyak merekrut 2004 itu PAN. Makanya Mhm. disebut Partai Artis Nasional di masa itu ya. Iya, Nah, betul. pelan-pelan partai lain itu ikut gitu ya. PDI Perjuangan, Golkar, PKB dan seterusnya. Bahkan jumlah selebriti itu secara umum ya cukup besar dan meningkat ya. Tahun 2004 itu hanya 16-an kalau nggak salah. Kemudian berikutnya nambah lagi itu sampai kemudian 2019 kalau nggak salah 80 sekian. Belakangan juga jumlahnya banyak sekali ya. Nah, saya bahkan sampai mencatat persentase ya anggota DPR gitu yang bagian dari selebriti itu rata-rata sekitar 3% loh sekarang, 3-4%. Ya, ini selebriti yang dari background entertainment, jurnalis dan lain-lain. Tentu kalau dalam definisi selebriti sekarang itu politisi pun menjadi selebriti juga ada atau Mhm. politisi yang punya karisma atau pesona seperti selebriti juga ada kan gitu. Itu juga bagian dari selebriti ya, performanya seperti selebriti ya. Seperti sosok seperti Pak Jokowi itu kan juga selebriti sesungguhnya karena Mhm. mempesona banyak orang kan gitu. Mhm. Nah, banyak tuh di sana. Nah, faktor lain tentunya kalau mau diidentifikasi ya, itu juga terkait dengan audien atau pemilih. Pemilih ini suka orang-orang yang apa ya, yang enak dilihat, yang disukai, istilahnya punya daya afeksi gitu ya, terlepas dia kenal apa tidak gitu ya. Mhm. Jadi dia tahunya dari kalau dulu media massa ya, kalau dia sudah suka pada mungkin lirik lagunya atau apanya gitu ya, penampilannya gitu, itu kemudian punya daya tarik dan mudah diingat ya. Mhm. Apalagi misalnya katakanlah selebriti ini punya memori-memori ya di masa-masa pemilih ya, di masa Mhm. remaja, di masa dewasa seperti itu ya, itu juga menjadi ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak ya data-data survei gitu, kadang kala kan kesulitan tuh dapat angka-angka besar ya, angka top of mind itu kecil sekali, ya karena apa, begitu ditanya siapa yang diingat gitu, nah itu susah sekali. Nah, selebriti di sana salah satunya juga ya, makanya saya tidak heran ketika dalam survei di Jateng muncul nama Raffi Ahmad misalnya ya. Karena mungkin, Contoh dia saja yang itu paling salah satu sering contoh saja keluar itu. begitu ya, sering dilihat oleh masyarakat, jadi top of mind-nya adalah, selebriti yang seperti ini begitu ya, Pak Nyarwi? Betul betul, dan kalau kita lihat Wes ya, bahkan DPD misalnya ya, bagaimana Komeng misalnya itu
dapat suara banyak dan terpilih kan gitu. Mhm, Nah mhm, itu mhm. contoh ya, salah satu hal yang mudah bagaimana selebriti itu mudah menyelinap ya dalam malam pikir pemilih yang melalui dan di sana muncul sebagai top of mind di Mhm. situ. Jadi selebriti itu apa ya, memang menarik ya karena apa? Saya sendiri termasuk ikut mengendos ya. Kalau di UGM itu ada mata kuliah kajian selebritas itu dari tahun 2017 itu bahkan Mhm, sampai hari ini ya mhm. sekarang. Itu termasuk satunya di Indonesia yang yang buat mata kuliah itu. Saya Oke. termasuk yang mendukung itu. Kenapa? Karena makhluk yang namanya selebriti ini dibutuhkan banyak ya, banyak hal, banyak kalangan ya. Dia menjadi komoditi. Mhm. Media membutuhkan dia sebagai komoditi juga. Kemudian Yang lain juga butuh, termasuk partai politik juga kan gitu di sana. Nah ini yang saya kira menjadi salah satu daya dorong ya, kenapa selebriti itu akan punya ruang sesungguhnya mhm, di partai politik. Nah satu lagi faktor, tadi kamu nanya soal faktor ya. iya, Sebenarnya kalau kita ngomong faktor, salah satu faktor adalah partai politik. Ya, oke. tadi soal adaptasi ya, tapi sisi lain adalah kegagalan partai politik ya dalam memunculkan tokoh-tokoh gitu, leader-leader yang berpengaruh, yang Mhm, populer. mhm, Nah, ini juga menjadi ruang di mana ketika terjadi kekosongan itu, maka selebriti kemudian menjadi alternatif. mhm, Kita lihat hari ini ya, banyak partai-partai yang hebat, punya partai yang bagus, tapi kesulitan memunculkan tokoh-tokoh yang populer dan punya daya pikat. mmm, Nah, ini yang saya kira gitu ya, menjadi salah satu faktor kenapa, selebriti ini, perannya istilahnya, diperhitungkan. Ya, mmm, lagi faktor lain, selebriti ini punya namanya affective power. Jadi, apa, ruang untuk apa, afeksi ya, daya tarik persona ini, afeksi. Kalau kita lihat para politisi, politisi itu kan biasa, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang nge-fun, ada yang hater-nya ya, mhm, ada lover-nya, ada hater-nya. Nah, kalau selebriti ini rata-rata jarang nih ada hater selebriti ya. Kecuali misalnya dia berbuat blunder gitu, iya, kemudian, muncul hater-nya gitu di mhm. situ.